wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah kita sudah menginjak ke semester 2 ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih bisa ikut belajar ya, walaupun kita belum bisa bertatap muka. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga pembelajaran kita kali ini kita dimudahkan oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari bangun datar yang berkaitan dengan bangun datar beraturan dan tidak beraturan. Nah, apa tuh bangun datar? Oke, perhatikan. Bangun datar adalah bangun-bangun dua dimensi atau bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Contohnya, kita perhatikan. Contohnya, 1, persegi. Nah, ini ada persegi. Nah, tadi apa? Bangun datar adalah yang dibatasi oleh garis lurus atau garis. Nah, ini adalah garis lurus. Ya. Nah, di garis lurus. Yang kedua ada persegi panjang. Nah, ini juga ada garis lurus. Bu, gimana yang garis lengkung? Kita perhatikan nih. Yang ketiga misalkan lingkaran, dia juga bangun datar. Dia ada garis lengkung ya. Oke, itu aja. Nah, kita akan lebih mendalami bangun datar yang beraturan dan tidak beraturan. Perhatikan pada gambar kolom pertama. Nah, pada gambar warna kuning, di kolom pertama itu persegi. Di kolom kedua itu persegi panjang. Dia sama-sama warna kuning ya. Kita perhatikan apakah persegi ini adalah bangun datar beraturan atau tidak beraturan. Nah, yang kolom kedua adalah persegi panjang. Apakah dia beraturan dan tidak beraturan? Ya. Oke, coba perhatikan dulu ya. Nah, di sini ada persegi. Kolom kedua adalah persegi panjang. Nah, yang warna merah perhatikan sekarang. Warna merah ada segitiga. Nah, segitiga ini dia segitiga sama sisi, setiap sisinya sama. Sama persegi juga, dia setiap sisinya sama. Kalau persegi panjang, ada lebar, ada panjang. Ya. Nah, yang kedua, yang kolom kedua ada segitiga juga. Yang warna merah. Nah, ini setiap sisinya beda. Ini segitiga siku-siku. Ya. Nah, kolom pertama lagi lihat yang warna biru. Warna biru ini setiap sisinya sama. Ini adalah belah ketupat. Ya. Yang ini kolom kedua ini adalah jajar genjang. Nah, kita perhatikan. Perhatikan kolom pertama, persegi dan persegi panjang. Apa bedanya? Warna merah, segitiga sama sisi dan segitiga siku-siku. Apa bedanya? Warna biru, belah ketupat dan jajar gendang. Ada yang sudah bisa memahami apa ya bedanya? Kita coba lihat apa bedanya. Bedanya di kolom pertama semuanya sisinya sama. Kolom kedua panjang dan lebarnya dia memiliki ukuran yang berbeda. Ya. Yang segitiga, yang warna merah segitiga sama sisi. Nah, setiap sisinya pasti sama. Segitiga siku-siku. Nah, tinggi, alas mungkin sama, tapi yang sisi miringnya dia lebih panjang. Oke, yang ketiga, yang warna biru,
belah ketupat ini memiliki sisi yang sama. Nah, yang ini jajar genjang, sisi miring dan sisi lurusnya itu memiliki ukuran yang berbeda. Selain sisi, dia juga sudutnya, besar sudutnya dari persegi dan persegi panjang insya Allah sama ya. Nah, untuk segitiga besar sudutnya segitiga sama sisi dan segitiga siku-siku itu berbeda besar sudutnya ya. Belah ketupat dan jajar genjang juga berbeda. Nah, kesimpulannya itu jika bangun datar dikatakan beraturan jika semua sisi memiliki panjang yang sama, itu ciri khas ya. Atau besar semua sudutnya sama, itu berarti dia bangun datar beraturan ya. Kalau bangun datar tidak beraturan, lihat di yang kolom kedua tadi, di segitiga siku-siku dia besar sudutnya berbeda dan semua sisinya tidak sama ya. Oke. Lanjut. Nah, Ibu punya trik. Bagaimana cara kamu mudah untuk mengatakan itu bangun datar beraturan atau bangun datar tidak beraturan? Triknya gini, secara logika, perhatikan, secara logika, Ibu punya kertas origami. Origami ini bentuknya persegi, pintar. Kita gambar dulu di sini persegi. Nah, persegi. Kita gambar ya. Set. Nah, nih, Ibu ada persegi. Nah, kita puter. Ini membuktikan kalau sisinya sama itu begini. Kita puter, yang gambar di belakangnya itu tetap tertutup. Nah, ini sisinya berarti dia sama. Kita puter lagi, dia akan tertutup. Ya, tuh, diputar lagi, dia akan tertutup. Ini membuktikan kalau dia sisinya sama. Makanya dia dikatakan bangun datar beraturan. Ya, misalkan coba kalau persegi panjang ini beraturan ya nak, ini tidak beraturan. Kita coba tidak beraturan, kita buat origaminya bentuknya persegi panjang. Nah, nih persegi panjang. Kita coba, kita buat, kita jiplak. Oke, perhatikan. Ini bangun tidak beraturan atau bangun datar tidak beraturan. Nah, ini kan ya. Nah, perhatikan yang tadi Ibu contohkan di gambar yang pertama. Nih, kita putar. Wah, yang di belakangnya tidak tertutup. Berarti dia sisinya tidak sama, ya. Kita putar lagi, dia tertutup. Tapi putaran ini membuktikan kalau dia tidak sama sisinya berarti tidak beraturan, ya. Oke. Terus apalagi ya? Belah ketupat. Belah ketupat itu biasanya begini. Contoh yang kedua, belah ketupat. Nih. Oke. Nah, kita putar. Ini belah ketupat ya. Dengan sisinya yang sama besar. Kita putar. Nah, tetap tertutup. Kita putar, dia tetap tertutup. Kita putar lagi, dia tetap tertutup. Ya, makanya ini dikatakan bangun datar beraturan, ya.
Oke, selebihnya nanti kamu boleh gambar dan kamu gambar satu saja, boleh diwarnai. Tugasnya mencari bangun datar yang beraturan dan tidak beraturan. Banyak nak, kamu buktikan tapi ya dengan gambar ya. Kayak ibu boleh kamu gambar begini, kamu buat dari origami, terus kamu jiplak, boleh nanti gambar aja, kamu putar-putar gitu ya, tapi bentuknya gambar. Atau gambar biasa aja, Bu, ini aku gambar, bentuknya beraturan dan tidak beraturan ya. Satu cukup, satu aja, kirim ke GCR. Jadi apa tugas pertemuan kali ini? Kalian menggambar satu buah bangun datar beraturan dan satu buah bangun datar tidak beraturan ya. Diwarnai kalau bisa yang bagus ya, boleh pakai krayon atau pakai pensil warna ya. Tugasnya hanya itu, nanti kamu kirim ke GCR. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang bangun datar beraturan dan tidak beraturan. Kenapa kalian belajar tentang ini? Tujuannya agar nanti mudah untuk mengetahui mana bangun datar beraturan dan mana bangun datar tidak beraturan ya. Nanti kedepannya kan kita nanti akan belajar macam-macam bangun datar, definisi ciri-ciri khas bangun datar. Kalau kalian ini sudah paham, insya Allah akan lebih mudah untuk membedakan ciri khas dari berbagai macam bangun datar. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini saja pembelajaran kita kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.